Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang teori lenyapnya negara. Jadi, teori lenyap negara ini bisa dikatakan teori tenggelamnya negara atau hapusnya negara ya. Nah, di sini ada faktor lenyapnya negara. Faktor ada dua di sini ya, faktor sosial dan faktor alami atau faktor alam. Faktor-faktor sosial yaitu yang pertama bisa melalui penaklukan dari luar negeri atau negara lain. Contohnya dulu kerajaan Belanda menjajah kita yaitu Indonesia dengan membentuk negara Hindia Belanda. Nah, di situ. Terus Inggris itu menaklukkan negara-negara di mana-mana. Jadi negara yang ditaklukkan itu akan lenyap atau hapus ya. Nah, itu penaklukan dari luar negeri atau negara lain. Terus kemudian melalui revolusi. Nah, revolusi ini secara bahasa itu diartikan perubahan sosial pokok kehidupan masyarakat yang berlangsung secara apa? Secara cepat. Nah, revolusi yang dimaksud di sini itu revolusi yang merubah pokok kehidupan bernegara, tatanan negara itu secara cepat. Nah, sehingga menimbulkan atau membentuk suatu negara baru. Nah, biasanya di sini itu ditandai dengan kekerasan ya atau perangan ya, atau melalui proklamasi kemerdekaan ya. Nah, di situ ya. Deklarasi kemerdekaan contohnya yaitu di Indonesia dulu ya, melepaskan penjajahan dari Belanda. Di sini bisa dikatakan revolusi. Nah, dulu di Perancis juga revolusi Perancis dari kerajaan model kerajaan menjadi bentuk republik. Nah, terus Amerika Serikat juga dan Rusia dari kerajaan menjadi republik. Nah, itu revolusi. Terus kemudian yang ketiga yaitu melalui penggabungan atau pemecahan. Penggabungan di sini yaitu penggabungan dari dua negara menjadi satu negara. Jadi dua negara tersebut akan lenyap menjadi satu atau melebur menjadi satu. Dua negara atau lebih ya, bisa 3 negara atau berapa negara. Nah, negara-negara yang menggabungkan diri itu negara asalnya itu menjadi lenyap menjadi satu negara baru. Contohnya di sini yaitu dulu ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, itu kan menggabungkan diri menjadi satu negara baru yaitu negara Jerman. Nah, di situ. Jadi sudah tidak ada lagi namanya Jerman Barat dan Jerman Timur. Terus kemudian atau melalui pemecahan di sini contohnya satu negara terpecah belah menjadi beberapa negara atau dua negara atau beberapa negara lain. Nah, contohnya di sini bisa Uni Soviet. Nah, Uni Soviet itu dulu satu negara, terus kemudian terpecah menjadi beberapa negara, Rusia, Ukraina, nah, terus juga Yugoslavia. Yugoslavia itu juga mengalami pemecahan. Ya, di situ menjadi negara Serbia, Kroasia, nah, Bosnia. Itu pemecahan. Jadi Yugoslavia itu lenyap menjadi pecahan negara-negara baru. Terus kemudian melalui perjanjian. Nah, perjanjian ini bisa melalui ini tadi penggabungan atau pemecahan itu juga bisa melalui perjanjian antar penggabungan dua negara misalnya. Jadi dua negara itu mengadakan suatu perjanjian. Nah, kalau perjanjian di sini contoh yang terbaru yaitu Hawaii. Hawaii ini menggabungkan diri menjadi negara bagian dari Amerika Serikat. Nah, itu dengan melalui perjanjian. Terus kemudian karena faktor alam ini penyebab lenyapnya negara itu disebabkan oleh bencana alam. Misalnya bencana alam itu yaitu tragedi tsunami, gempa bumi, gunung meletus, atau gempa lainnya ya. Nah, dalam kenyataan atau praktek pada sampai saat ini itu belum ada ya catatan sejarah negara yang lenyap ya. Dulu pernah ada itu Pompei itu lenyap karena gunung, tetapi di situ masih kedaulatan dari Italia ya. Nah, jadi secara spesifik negara yang lenyap karena faktor alam itu belum ada, akan tetapi mungkin saja beberapa tahun ke depan atau abad ke depan itu mungkin saja akan ada negara-negara yang lenyap, mungkin dikarenakan tadi bencana alam ya. Nah,
Biasanya negara-negara yang berpotensi lenyap itu ya negara-negara kepulauan kecil ya. Nah, kalau Indonesia ini kan besar, ya kemungkinan mustahil ya kan lenyap ya. Kecuali kalau negara itu negara kecil, negara kepulauan, nah, ketika terjadi tsunami misalnya sudah melenyapkan seluruh pulaunya itu sehingga warga negaranya sudah tidak ada. Nah, itu kan bisa melenyapkan suatu negara. Nah, tapi sampai saat ini secara spesifik belum ada ya. Oke, kita lanjut. Teori lenyapnya negara. Di sini di samping faktor-faktor tadi, faktor lenyapnya negara itu juga ada teori-teori lenyapnya negara. Di sini saya kutip dari bukunya G.S. Diponolo. Nah, teori lenyapnya negara ini di sini saya kutip ada 3 teori ya. Yang pertama yaitu teori organis. Teori organis ini tokohnya yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer ini dipengaruhi oleh pelopor teori evolusi ya. Paham evolusinya Charles Darwin. Nah, di sini. Maka dia itu memandang bahwasanya negara itu sebagai suatu organisme. Jadi menyamakan negara itu suatu organisme atau makhluk hidup, sehingga negara tersebut itu mengalami perkembangan melalui proses kelahiran negara baru, terus perkembangan negara menjadi negara dewasa, terus kemudian negara tua dan lenyap atau mati. Nah, dia mencontohkan negara Mesir kuno. Ini negara Mesir kuno, maaf kurang ya. Terus Babilonia, Romawi dulu, Romawi kuno itu lenyap. Nah, ini teorinya, teori organis ya. Lanjut, kemudian teori anarkis. Teori anarkis ini secara bahasa anarkis itu diartikan anti pemerintah atau tanpa pemerintahan ya. Teori ini mengajarkan bahwasanya negara itu suatu bentuk tata paksa yang sebenarnya hanya sesuai dengan masyarakat primitif dan tidak sesuai untuk masyarakat yang beradab. Akhirnya negara itu akan lenyap dan akan lahir masyarakat tanpa paksa atau masyarakat tanpa negara atau tanpa pemerintahan. Nah, di sini teori ini mengajarkan bahwasanya masyarakat itu bebasnya tanpa adanya suatu paksaan, sehingga mengajarkan adanya penghapusan tata paksa atau penghapusan negara. Nah, di sini ada 2 cara, yaitu melalui kekerasan dan yang kedua anti kekerasan. Kekerasan itu oleh Joseph Proudhon, sedangkan menurut Leo Tolstoy itu bisa melalui anti kekerasan atau tidak melalui kekerasan, yaitu dengan cinta kasih sayang sesama manusia. Nah, akan tetapi pada dasarnya itu teori ini mengajarkan negara itu tanpa paksa ya. Inginnya seperti itu. Jadi teori ini menganjurkan adanya anti pemerintahan ya. Nah, sebenarnya bahaya juga ini kalau diterapkan dalam suatu negara ya. Dulu pernah ada contohnya, yaitu pada revolusi Prancis, di mana beberapa daerah, sebagian besar daerah itu anti pemerintahan ya. Itu revolusi Prancis, maaf, revolusi Spanyol ya. Oke, lanjut teori Marxis. Nah, Marxis dikenal pelopornya siapa? Karl Marx ya, Karl Marx. Teori ini berpendapat bahwa negara itu suatu susunan tata paksa dari kelas yang kuat atau borjuis. Borjuis ini bisa golongan kaum kapitalis atau bos ya. Sedangkan yang proletar itu kaum yang lemah atau kelas yang lemah ya. Nah, kelas yang lemah ini kaum buruh ya. Nah, terus kemudian pada teori ini, pada dasarnya Marxis berpendapat bahwa negara itu penjelmaan dari pertentangan kekuatan ekonomi. Nah, apabila sudah tidak ada pertentangan ekonomi, maka negara tersebut akan lenyap. Nah, di sini jika dilihat dalam praktek kenyataan pada zaman saat ini, sepertinya sangat mustahil ya jika menghapus atau meniadakan pertentangan kekuatan ekonomi ya.
Di situ pasti ada antara di dalam kehidupan ekonomi itu pasti ada antara pengusaha dan serikat buruh ya. Nah, di situ pasti ada semacam pertentangan ekonomi ya. Maka biasanya di dalam konteks negara-negara modern itu, negara tersebut, tugas negara itu harus bisa menciptakan keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan yang adil, baik bagi pengusaha maupun bagi serikat buruh untuk kesejahteraannya misalnya. Meskipun di samping melindungi apa istilahnya menciptakan keadilan bagi pengusaha, tapi juga tetap melindungi atau menyejahterakan bagi serikat buruh, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja ya. Nah, jadi di situ malah saling mengisi. Nah, jadi jika dalam konteks teori ajaran ini dirasa tidak tepat ya, sehingga teori ini bisa melenyapkan suatu negara. Nah, itu teori lenyapnya negara. Nah, di samping faktor-faktor penyebab lenyapnya negara, di situ ada beberapa teori lenyapnya negara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.